itu seluas langkah kaki. Jelajahilah dan jangan pernah takut melangkah. Hanya dengan itu, kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya. Dan antara ransel-ransel kosong dan api unggun yang membara, aku terima ini semua, melampaui batas-batas hutanmu, melampaui batas-batas jurangmu. Hidup adalah keberanian menghadapi tanda tanya. Hidup adalah soal keberanian menghadapi yang tanda tanya. Tanpa kita mengerti, tanpa kita bisa menawar. Terimalah dan hadapilah. Walaupun setiap orang berbicara tentang manfaat dan guna, aku bicara padamu tentang cinta dan keindahan. Yang paling berharga dan hakiki dalam kehidupan adalah dapat mencintai, dapat iba hati, dapat merasai kedukaan. Dunia ini adalah dunia yang aneh. Dunia yang hijau, tapi lucu. Dunia yang kotor, tapi indah. Mungkin karena itulah, saya telah jatuh cinta dengan kehidupan. Tak ada lagi rasa benci pada siapapun. Agama apapun, ras apapun dan bangsa apapun. Dan melupakan perang dan kebencian. Apakah kau masih akan berkata, "Ku dengar derap jantungmu"? Kita begitu berbeda dalam semua, kecuali dalam cinta. Aku kira dan bagiku, itulah kesadaran sejarah. Sadar akan hidup dan kesia-siaan nilai. Makhluk kecil kembalilah. Dari tiada ke tiada. Berbahagialah dalam ketiadaanmu. Kita tak pernah menanamkan apa-apa, kita takkan pernah kehilangan apa-apa. Berbahagialah orang yang masih mempunyai rasa cinta, yang belum sampai kehilangan benda yang paling bernilai itu. Kalau kita telah kehilangan itu, maka absurdlah hidup kita. Karena aku cinta pada keberanian hidup. Bagi pemuda umumnya, revolusi berarti tantangan untuk mencari nilai-nilai baru. Saya kira, saya tak bisa lagi menangis karena sedih. Hanya kemarahan yang membuat saya keluar air mata. Cintamu dan cintaku adalah kebisuan semesta. Kemerdekaan merupakan sebuah mimpi yang menjadi kenyataan, tetapi juga merupakan sebuah gedung yang kosong. Menjadi tugas pendukung-pendukungnya untuk mengisi kemerdekaan. Kawan-kawan, ku berikan padamu cintaku. Dan maukah kau berjabat tangan, selalu dalam hidup ini? Kita seolah-olah merayakan demokrasi, tetapi memotong lidah orang-orang yang berani menyatakan pendapat mereka, yang merugikan pemerintah. Hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tapi, aku memilih untuk jadi manusia merdeka. Guru yang tak tahan kritik boleh masuk keranjang sampah. Guru bukan dewa dan selalu benar, dan murid bukan kerbau. Saya memutuskan bahwa saya akan bertahan dengan prinsip-prinsip saya. Lebih baik diasingkan daripada menyerah terhadap kemunafikan. Barang siapa mengibarkan bendera revolusioner akan memperoleh pasaran di kalangan kaum radikal. Kaum yang menunggu dengan tidak sabar perubahan-perubahan yang mereka harapkan. Kaum radikal ini berasal dari segala golongan. Makin redup idealisme dan heroisme pemuda,
makin banyak korupsi. Saya putuskan bahwa saya akan demonstrasi. Karena mendiamkan kesalahan adalah kejahatan. Bagiku sendiri, politik adalah barang yang paling kotor. Lumpur-lumpur yang kotor. Tapi, suatu saat di mana kita tidak dapat menghindari diri lagi, maka terjunlah. Aku mengenali mereka, yang tanpa tentara mau berperang melawan diktator, dan yang tanpa uang mau memberantas korupsi. Dan seorang pahlawan adalah seorang yang mengundurkan diri untuk dilupakan. Seperti kita melupakan yang mati untuk revolusi. Bagiku perjuangan harus tetap ada. Usaha penghapusan terhadap kedegilan, terhadap pengkhianatan, terhadap segala-gala yang non-humanis. Orang yang berani karena bersenjata adalah pengecut. Revolusi akan gagal jika tidak diadakan perubahan radikal. Bidang seorang sarjana adalah berpikir dan mencipta yang baru. Mereka harus bisa bebas dari segala arus masyarakat yang kacau. Tapi mereka tidak bisa terlepas dari fungsi sosialnya, yakni bertindak demi tanggung jawab sosialnya. Saya mimpi tentang sebuah dunia di mana ulama, buruh, dan pemuda bangkit dan berkata, "Stop semua kemunafikan. Stop semua pembunuhan atas nama apapun. Tak ada lagi rasa benci pada siapapun, agama apapun, ras apapun, dan bangsa apapun. Dan melupakan perang dan kebencian, dan hanya sibuk dengan pembangunan dunia yang lebih baik." Masih terlalu banyak mahasiswa yang bermental sok kuasa. Merintih kalau ditekan, tetapi menindas kalau berkuasa. Mementingkan golongan, ormas, teman seideologi dan lain-lain. Setiap tahun, datang adik-adik saya dari sekolah menengah. Mereka akan jadi korban-korban baru untuk ditipu oleh tokoh-tokoh mahasiswa semacam tadi. Mimpi saya yang terbesar, yang ingin saya laksanakan adalah agar mahasiswa Indonesia berkembang menjadi manusia-manusia yang biasa. Menjadi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang bertingkah laku sebagai seorang manusia yang normal. Sebagai seorang manusia yang tidak mengingkari eksistensi hidupnya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pemuda dan sebagai seorang manusia. Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan. Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal objeknya. Dan mencintai tanah air dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat.